Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91 TNI tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SE.MA MSc, NRP 31100 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana TNI Yudo Margono SE.MM, NRP 9168P sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia.
Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Panglima TNI, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Laksamana TNI Yudo Margono dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi dan Laksamana TNI Yudo Margono dimohon kembali ke tempat semula. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan, serta penyerahan tongkat komando Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Diikuti para tamu undangan lainnya. Selamat MC, keren. Direkam ya tadi ya. Dia ngumpet di belakang lu. Mentang-mentang lu tinggi, dia ngumpet di belakang. Izin masih salaman Pak sekarang sama Kapolri Pak. Siapa? Ini masih keseangkatan.
Audio aman ya, Z aman. Siang, Bayu. Ya tadi baru saja telah kita lantik Laksamana TNI Yudo Margono samping saya sebagai Panglima TNI, dan saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI, yang kedua menjaga persatuan dan persatuan kita. Kemudian juga menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang ini sudah paling tinggi. Kepercayaan harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Untuk pengganti ke Kostaf Angkatan Lautnya, Pak? Ya, Kapan itu? secepatnya. Sudah. Calonnya yang jelas bukan dari bintang 1, bukan dari bintang 2, tapi dari bintang 3. Ya. Nanti kalau sudah, nanti segera kita lantik. Pak Yudo menjanjikan. Ya, juga menjaga, yang paling penting menjaga netralitas TNI agar tidak ketarik-tarik dalam politik praktis yang penting, karena dan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara kita, karena ini juga penting. Stabilitas politik, stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global. Pak Yudo menjanjikan pendekatan yang lebih humanis di Papua. Apakah ada perintah khusus untuk mengurangi tentara di Papua, Pak? Saya kira baik, pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas. Karena kalau kita nggak tegas di sana, AKB selalu berbuat seperti itu, ya nggak akan selesai masalahnya. Ya. Terima kasih Pak Presiden. Pak, Argentina menang, nonton nggak Pak Argentina? Saya kemarin nonton Persib melawan Persis. Iya bener kok, gimana sih? 2-1. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Bapak. Kasih. Terima kasih banyak Pak Jokowi, sehat-sehat. Pak Yudo. Pak Yudo. Pak Menhan. Boleh Pak. Keterangan dari Presiden cukup. Yuk ke pilar ya. Teman-teman. Pilar ya. Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa tugas pertama menjaga kedaulatan, menjaga persatuan kesatuan, kemudian menjaga mempertahankan citra TNI yang menjadi kepercayaan masyarakat. Ya, tentunya itu akan menjadi prioritas saya. Nah, awal ini nanti kan ada exit briefing nanti dari Panglima TNI Pak Andika yang lama. Nanti tentunya saya akan entry briefing dulu, kita kumpulkan dulu para staf, para kepala staf angkatan, kemudian juga staf Mabes TNI untuk merumuskan itu, baru kita melangkah ke yang kemarin saya sampaikan sesuai dengan program prioritas saya yang 4 itu. Pak, terkait netralitas
TNI tadi Tuh, Pak yang kan sudah kita jamin, beliau sudah menyampaikan itu, itu harus menjadi, nanti akan menjadi perhatian saya. Kita dari dulu kan TNI netral kan, ya. Nah itu akan kita bertahan terus, apalagi di tahun politik. Tentunya harus menjaga kondisivitas politik maupun situasi yang ada ini. Pak, gimana sih Pak praktiknya menjalankan pendekatan humanis ketika tantangan ancaman dari KKB meningkat? Ini kan bukan tidak bertolak belakang. Ya sekarang ini kan operasinya lebih ditonjolkan operasi teritorial. Ya mungkin bukan operasi militer. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Tentunya tetap tegas kan sesuai dengan hukum yang ada. Artinya apakah akan ada pengurangan pasukan, Pak? Ya nanti tentunya akan kita evaluasi dulu. Baru nanti saya laporkan Pak Presiden situasi yang ada. Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama dengan Kepala Staf Angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Masukan-masukan juga dari para prajurit yang di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Apa yang harusnya kita, tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus langsung belum sudah diputuskan nanti saya memutuskan, belum tentu. Memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden. Apakah ada arahan khusus dari Presiden Pak untuk mencegah meluasnya dinamika yang terjadi di Laut maupun sama kawasan Asia? Ya itu kan sudah kita sepakati dari awal. Perintahnya beliau waktu saya Pangku Kapilhan itu kan. Untuk plannya nanti akan seperti apa Pak? Apa? Untuk rencana ke depan? Nah tentunya akan saya gelar operasi khusus di sana, PAM perbatasan. Ya PAM perbatasan yang khusus melaksanakan di wilayah Natuna itu, wilayah Laut Cina Selatan itu, Laut Natuna Utara yang sudah kita buat di peta kita. Jadi lebih fokus nanti kita buat operasi bersama-sama dengan TNI AU. Nah nanti akan dikendalikan oleh Kokapelhan 1. Pak soal citra ya, Mahfud. Karena yang lalu waktu saya Pangku Kapilhan kan efektif gitu, saya mimpin langsung di situ. Nah gabungan antara udara, laut, dan juga nanti Batalion Komposit Darat yang ada hari ini kita gabungkan jadi satu sehingga lebih efektif. Pak Mahfud juga minta mengusut untuk pensiunan TNI dan Polri yang punya bisnis ilegal. Gimana tanggapannya Pak? Ya, nanti kita cek dulu lah. Kita kan mempunyai POM TNI, mempunyai POM Angkatan kan masing-masing. Terus mempunyai Intel, ya, mempunyai Dispamal, Dinas Pengamanan Angkatan Laut, kemudian Dinas Pengamanan Darat, ya, punya Sintelal. Ya, tentunya dengan adanya info seperti itu, nanti kita cek dulu. Kita kan, saya sudah sampaikan kemarin untuk reformasi birokrasi dan juga organisasi. Ya, tentunya ya harus bersih semuanya. Pak, masa jabatan kurang dari 1 tahun, apakah akan jadi kendala Pak? Begini loh, maksud saya dari dulu nggak pernah berpikir tentang masa jabatan berapa lama, berapa panjang. Yang penting kita melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita, ya, kita laksanakan seoptimal mungkin demi negara dan bangsa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kalau masa jabatan itu ya terserah, kan sudah ada batasnya masing-masing. Ya, nanti kalau kita dikit-dikit selalu berinduksi aku hanya setahun, itu kita nggak akan optimal bertugas. Ya udah kita melaksanakan tugas secara optimal saja. Tadi disampaikan oleh Pak Presiden, beliau yang memiliki hak prerogatif, sudah dijawab yang jelas, bukan bintang 1, bukan bintang 2, yang jelas dari Angkatan Laut. Besok ya sertijab di Mabes TNI. Ya, terima kasih.